warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama. Dan dari kitab Harta Haram Muamalah kontemporer ya, yang kitabnya ditulis oleh Ustadz Irwandi Tirmidzi. Kita ikuti pembahasannya dan kita sampai pada harta haram hasil penjualan barang yang najis. Harta haram macam-macam gitu ya, dan pernah kita pahami secara global. Harta haram itu ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari bendanya, dan yang kedua dari cara mendapatkannya. Dari bendanya, kalau bendanya haram ya sudah, itu benda yang haram. Misalnya daging babi, nah itu haram ya udah. Nah, adapun dari cara mendapatkannya, cara mendapatkan ada yang zalim, ada yang tidak zalim tapi haram. Maksudnya zalim dalam ungkapan ini adalah mengambil hak orang seperti mencuri atau menipu atau mengurangi timbangan dalam jual beli ya, itu termasuk mengambil hak orang. Dan ada yang zahirnya sama sekali di hadapan manusia tidak zalim, tapi muamalahnya juga haram. Nah, transaksi misalnya transaksi yang jelas-jelas di hadapan manusia tidak apa-apa, ridho. Nah, tapi itu haram. Misalnya apa? Misalnya jual beli yang tidak kontan. Nah, dengan kredit, terus kalau misalnya mundur 1 bulan berarti harganya juga berubah ya. Kalau cash 10 juta, kalau kredit 1 bulan 1 juta jadi 11 kali. Tapi kalau mundur sebulan itu tambah 0,1, tambah 1%. Ya. Sama dengan cash 10 juta, kalau kredit 1 juta kali 11 itu 10% total gitu ya, globalnya gitu ya. Nanti kalau yang 1 bulan itu mundur kena 1%. Jadi 1 juta sekarang nggak bisa bayar. Nah, yang 1 bulan ini dibayar bulan depan, itu jadinya 1.100.000 dari 10 juta.
kena 1%. Kalau 10 kali kan 10% juga. Gitu. Yang 1 bulan ini. Lah kalau semuanya jadi 10 kali mundurnya, jadi 100% ya. Di bulan ini yang pertama mundur, terus mundur semua, terus yang bulan kedua mundur semua, bulan ketiga mundur semua. Kalau mundurnya 1% kali 10%. Kalau semuanya mundur 10%, ya 10 kali. Totalnya itu 100. Nah, jadi kayak gitu. Intinya bahwa meskipun itu saling ridho, ya, nggak ada dalam pikiran orang yang dizalimi, tapi itu adalah haram. Dan ada sebab lain, haram itu misalnya transaksi dari barang yang haram untuk ditransaksikan. Nah, itu dibahas oleh Dr. Erwandi di sini, harta haram hasil penjualan barang najis. Muqaddimahnya yang diambil adalah gitu, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa thiyabaka fatahhir. Ini, hai orang-orang yang berselimut, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan pada manusia. Maksudnya Rasulullah SAW diutus itu basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai utusan untuk memberi kabar gembira bagi yang taat dan mengancam yang tidak mau menerima peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Salah satu tafsirnya adalah pakaian di sini zahir, yaitu pakaian yang dipakai kalau kamu mau beribadah atau kalau kamu sedang dalam kebaikan, pakaianmu ada kotornya atau ada najisnya, maka sucikanlah. Nah, pakaian yang suci kena najis, dicuci itu dihilangkan najisnya. Najisnya dibuang, lalu diambil pelajaran, berarti benda najis itu benda yang untuk dibuang. Nah, karena itu di sini dikatakan gitu. Maka hukum asal najis adalah dimusnahkan, dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tempat orang Islam untuk beribadah kepada Allah itu harus dibersihkan dari benda-benda najis. Benda najisnya harus dimusnahkan, harus dibuang. Dan bahkan al-haramu yuzal, semua yang haram itu untuk dihilangkan. Nah, jadi yang haram itu untuk dihilangkan. Meskipun Allah SWT berfirman memberitakan tentang umat terdahulu, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda hurrimat alaihimus syuhuma. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena diharamkan bagi orang Yahudi lemak, faba'uha, lalu lemaknya dijual. Wa akalu thamanaha, dan uangnya yang dimakan. Wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in, dan sungguh Allah SWT jika mengharamkan sesuatu untuk dimakan, harrama thamanahu, Allah mengharamkan untuk dijual itu, sehingga kalau dapat uangnya jadi uang haram. Ya, uangnya jadi uang haram. Tapi ya, tetap ada perubahan. Asalnya benda haram, setelah dijual, menjualnya haram, dapat uang. Uang ini haram maksudnya bukan bendanya, tapi
mendapat hasil, cara mendapatkannya tadi itu, cara mendapatkannya itu haram. Kenapa begitu? Karena syariat terdahulu itu diangkat global-global atau sedikit saja di umat Islam, lalu di dalam Islam ini disyariatkan secara rinci. Karena itu dalam perjalanan ini kita akan memahami dan mengikuti kepada yang ahli gitu, berdasarkan dengan rujukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang global gitu, dan perkembangan di dalam masalah-masalah yang dalam hal agama hanya disebutkan pokok-pokoknya. Adapun yang diambil di sini faedahnya, orang Yahudi itu diharamkan untuk mereka lemak, lemaknya haram gitu ya. Ya udah dijual, gak dikonsumsi. Terus uangnya dipakai. Ya. Nah, dan itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena menjual barang haram. Menjual barang yang haram. Nah, dan Allah SWT jika mengharamkan, ini hadis Rasul, jika mengharamkan benda itu untuk dimakan, maka benda itu haram untuk dijual. Nah, ya, kalau dia jual dapat uang berarti dapat hasil dari kerja yang haram. Gitu. Nah, dan kesimpulannya kalau kerjanya haram, hasilnya haram, berarti itu ketika mendapatkan sesuatu haram bukan karena bendanya tapi cara mendapatkannya. Ya. Berikutnya, karena fokus pembahasan kita ini adalah benda najis, apakah sah jual beli benda najis? Nah, gitu ya. Apakah sah jual beli benda najis? Kata-kata sah di sini itu jadi. Maksudnya maknanya sah itu berarti jadi. Gitu. Jadi misalnya, oh tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak terjadi transaksi. Hukum dalam Islam atau pandangan Islam tidak terjadi transaksi. Itu yang dimaksud sah di sini. Bukan halal haramnya. Kalau sah dalam jual beli itu bukan bab halal haramnya, tapi jadi atau tidak jadinya jual beli tersebut. Contoh, saya di masjid ini sudah 1 bulan, misalnya gitu ya. Terus corona nggak ada, masjidnya ditutup, ini ada motor nggak ada yang ngambil sudah 1 bulan yang lalu. Akhirnya dijual. Ini jual motor, milik siapa? Nggak ada yang punya, gampangnya begitu. Atau yang penting di sini nggak ada orang lain selain saya, yeah. Terus dijual. Setelah dijual dipakai, loh ini motor saya, ini suratnya di saya, BPKB-nya di saya, gitu. Nah, maka transaksi orang yang sedang bawa motor ini, loh saya ini beli di orang masjid, misalnya 5 juta, gitu ya. Itu tidak sah. Transaksinya nggak jadi. Ini tetap motor saya, ambil uangmu di sana. Nah itu. Nah seandainya yang punya motor tadi itu punya kekuatan, terus saya tidak mau tahu ini motor saya, buktinya nyata, kamu tidak punya bukti nyata kalau ini motormu, maka tak ambil. Loh, uang saya urusanmu. Itu sudah boleh. Seandainya gampang ini kaku-kakuan gitu ya, terus punya kekuatan, maka yang ngambil motornya tadi, ini motor saya, kamu beli barang ke orang itu nggak sah, kamu sudah menyerahkan uang, urusanmu. Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya, itu urusanmu. Nah seandainya itu makna daripada sana. Sekarang transaksi jual beli benda najis apakah sah? Kalau tadi itu haram kan, itu tidak untuk dijual ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Allah apabila mengharamkan benda itu, maka Allah haramkan benda itu untuk dijual belikan. Nah, kalau terjadi bagaimana? Nah, kalau terjadi gitu,
hukum asal atau pembahasan asal tidak sah, maka yang telah menyerahkan uangnya punya hak untuk mengambil uangnya. Itu hukum asal gitu. Nah, tapi apabila perkembangan itu sudah berubah, nanti juga akan dibahas di dalam ya. Terus ini bukan membeli benda najis, tapi misalnya gitu. Misalnya ini urusan bukan jual belinya benda najis, tapi masalahnya itu adalah bab lain. Apa misalnya? Ini untuk dibawa ke sana. Untuk dibawa ke sana untuk disebar di sawah jadi pupuk. Nah, itu bukan mentransaksikan bendanya, tapi mentransaksikan kerjaannya. Nah, jadi ya berarti murni yang tidak boleh ditransaksikan itu hanya bab menjual belikan barang ini. Adapun transaksi untuk memindahkan benda ini atau untuk menjadikan benda ini jadi benda lain, nah itu beda lagi. Kenapa? Karena benda najis bisa jadi dirubah menjadi benda yang tidak najis. Benda najis bisa dirubah menjadi benda yang tidak najis. Lah bagaimana itu? Pembahasan globalnya di dalam Islam gampang. Apabila sifat benda najis itu sudah hilang menjadi benda lain yang tidak najis, maka hukumnya menjadi benda yang baru. Baik berubah sendiri di hadapan manusia, maksudnya manusia tidak ikut-ikut, maupun itu dengan rekayasa manusia. Dan apabila sudah jadi benda yang tidak najis, jadi benda halal, sudah tidak ada halangan untuk ditransaksikan, gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Nah sekarang contoh yang hampir semuanya di kota besar sekarang, PDAM itu banyak ngambil dari sungai yang alhamdulillah sekarang di Surabaya, di Jakarta nggak tahu ya. Sekarang itu ya sungai banyak yang bagus ya. 10 tahun, 15 tahun yang lalu sungai Surabaya itu banyak yang hitam bau gitu ya. Dan sapi tank itu dialirkan ke sungai. Gitu ya. Gitu apa enggak? Enggak tahu ya? Tahu ya. Kalau gitu ya kalau saya tahu itu ya. Karena di sepanjang jalan yang sempat saya perhatikan itu, subhanallah bener ya, sapi tank ya, gitu loh. Jadi ada air melantur di pinggir sungai itu, pipa gitu ya, itu sapi tank jatuh ke sungai, terus sungainya hitam dan bau, dan ternyata banyak disedot PDAM, tapi jadi keluar air yang bersih. Benda najisnya, sifat najisnya sudah tidak ada, airnya jernih, baunya tidak ada bau najis, tidak ada bau kotor. Nah maka itu jadi suci. Itu rekayasa. Yang bukan rekayasa, misalnya begini, sapi itu yang dibuang sana, setelah numpuk pindah jadi tanah, jadi benda suci. Tanah itu suci. Bahkan saya masih kecil di Tegalan dulu, itu ada kotoran manusia itu yang tidak jadi kering, tapi jadi kayak tanah, kayak pasir gitu. Numpuk gitu, tapi itu mungkin karena ada hewan-hewan yang makan apanya gitu ya. Nah, terus jadi berubah jadi tanah. Kalau ditendang itu ambiar kayak tanah, hancur kayak sirtu gitu. Hanya saja nggak keras gitu ya. Nah kalau sudah jadi tanah ya sudah gitu. Dipegang nggak bau, nggak, teksturnya juga nggak kayak benda najis, warnanya pun juga berubah. Lah kalau gitu sudah menjadi suci. Nah intinya itu. Nah
Karena itu apabila benda itu masih berupa benda najis atau benda itu benda yang jelas-jelas haram, tidak boleh dijual. Tapi kalau transaksi itu bukan transaksi jual beli bendanya, maka itu boleh. Ya. Ini jadikan kayak begini, nanti 1 kintal tak bayar sekian. Nah itu. Kalau enggak dari sini harganya sekian, tapi kalau ngambil di sini harganya sekian, itu boleh-boleh aja ya. Nah, bab berikutnya menjual najis seharga biaya pengelolaan. Maksudnya apa? Benda najis ini dirubah jadi benda yang tidak najis. Secara umum yang gampang disebut sekarang adalah jadi pupuk. Terus nanti dijual seharga biaya pengelolaan, gitu ya. Nah itu. Yang jadi masalah di sini yang lebih diangkat di bab awal itu hukum menjual benda najis meskipun sudah jadi suci, itu di bagian ini tidak boleh. Tapi nanti kedepannya itu beda dengan di bagian awal. Yang sempat baca kayak gitu, kita ikuti ya. Coba, apakah halal mendapatkan uang hasil penjualan tinja yang telah diolah? Tentunya pengolahan tersebut mulai dari pengumpulan tinja hingga siap digunakan sebagai pupuk organik mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hukum menjual najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW saat menaklukkan kota Mekah. Diperhatikan gitu ya. Tapi ini beda dengan nanti di belakang-belakang. Jadi di sini kita baca lagi. Hukum menjual benda najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan. Maksudnya telah diolah, kalau telah diolah menjadi tidak najis. Nah ini nggak disebutkan kayak gitu. Lalu hadisnya diangkat. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maidati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau lemaknya bangkai? Fa in hayu telah biha sufun, karena itu digunakan untuk gosok kapal, perahu. Digunakan untuk ngelaburi atau untuk ngecat perahu gitu ya. Wa yudhanu bihal julud, dan digunakan untuk gosok kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan digunakan untuk penerangan lampu, minyak untuk penerangan untuk lampu. Faqala la huwa haram, ndak boleh gitu menjual lemak bangkai. Karena pertanyaannya di lemak bangkai loh ya. Ara'aita syuhumal maita, bagaimana lemak bangkai wahai Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli daging babi, dan jual beli patung. Gitu ya. Jual beli patung. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukum jual beli lemak bangkai?" Jadi lemak bangkai yang ditanyakan di sini. Ya. Kenapa? Karena lemak bangkai itu bisa digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan seterusnya, gitu ya. Untuk penerangan, gitu. Faqala la, ndak boleh untuk penerangan, dan ndak boleh apa? Jawaban Rasulullah, ndak boleh. Huwa haram, itu haram. Yang nggak boleh di sini apanya? Menjual
Jual lemak babi yang nggak boleh, jual lemak bangkai yang nggak boleh di sini. Nah itu. Tsumma qala Rasulullah SAW, inda dzalika qatalallahu al-yahud. Semoga Allah mematikan orang Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha jammaluhu. Allah mengharamkan lemak bangkai gitu. Atau Allah mengharamkan lemak hewan bagi orang Yahudi. Nah, jammaluhu lalu dicairkan. Tsumma ba'uhu lalu dijual, fa'akalu thamanahu lalu dijual dimakan harganya, maksudnya hasilnya. Nah, yang jadi masalah di sini itu di bagian akhir hadis. Oh, lemaknya haram, dicairkan dulu. Kan sudah nggak jadi lemak ya. Nah, terus jadi minyak atau jadi pelabur gitu ya, terus ini dijual. Nah, terus didoakan jelek gitu ya. Nah, ini mengisahkan tentang syariat orang Yahudi dulu. Gitu ya. Diperhatikan. Kenapa? Karena nanti di dalam Islam itu benda najis apabila telah berubah, apabila terubah sudah tidak jadi najis, nah maka itu boleh ditransaksikan. Kalau di orang Yahudi benda najis tidak boleh diolah, berarti itu hukum terdahulu. Atau benda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini masih belum berubah. Kenapa? Karena ini lemak terus dicairkan gitu aja. Nah, jadi kayak gitu. Nah, adapun yang berkaitan dengan pekerjaan upah, maka kesimpulannya di sini boleh gitu ya. Jadi orang itu disuruh kerja apapun, disuruh menjadikan apapun, yang akhirnya benda najis itu jadi hilang atau benda najis itu berubah, maka kerjaan itu dibolehkan. Oke, jadi kamu mau membuatkan pupuk saya dari tinja ini, gitu ya. Nah, itu pekerjaan itu boleh-boleh aja. Itu kesimpulannya yang di sini. Itu. Terus kita lanjut ya. Namun bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami? Nah, ini yang di awal ini Dr. Erwandi masih tetap mengatakan bahwa tinja dipakai pupuk itu haram. Di awal ya. Di awal masih gitu ya. Terus di sini atau kita baca biar enak ya. Ya. Walaupun selintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dengan meminta upah. Menjual najis olahan tadi haram itu. Kelihatan sepintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dan meminta upah biaya pengelolaan, tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan antara menjual dan meminta upah. Dalam akad jual beli, penjual berhak mendapat keuntungan seberapapun sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan membayar upah biaya pengelolaan, pekerjaan hanya mendapatkan imbalan atas kerjanya dan bukan mencari keuntungan. Dengan demikian, keuntungan yang didapat seorang pedagang yang membeli pupuk tinja langsung dari pihak pengolah, lalu ia menjualnya kembali ke pihak ketiga, maka keuntungan penjualannya haram. Berarti sudah jadi pupuk loh di sini ya. Iya. Antum ikut baca ya. Kan haraman ya. Nah, di sini kayak gitu. Jadi sudah jadi pupuk itu masih dikatakan haram. Namun
Bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami, nah, kan? Jadi, itu kalau Anda kulaan pupuk tinja langsung Anda jual dapat untung haram di atas kan gitu ya. Tapi kalau kula terus diolah lagi ditambah jerami, itu di bawah itu. Dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pupuk tinja dan jerami. Apakah hukum menjualnya juga tetap haram? Hukumnya juga tetap haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW kayak gitu di sini. Ya. Dan yang betul di syariat kita benda najis apabila sudah tidak berupa najis atau sudah berubah tidak jadi najis, maka itu menjadi benda suci. Menjadi benda suci. Nah, kalau benda suci ini boleh dijual belikan, maka boleh dijual belikan. Nah, itu. Adapun apabila benda itu masih najis atau masih haram, itu yang tidak boleh dijual belikan. Jadi misalnya begini, saya punya sapi tank, kalau kamu mau beli, kan bisa dijadikan bahan dasar pupuk, tidak boleh. Kenapa? Karena itu masih najis. Itu masih, kalau seandainya bukan najis, benda haram tidak boleh dijual. Meskipun nanti juga tidak mutlak, ya, nanti ada hal-hal tertentu. Gitu. Nah, itu. Nah, tapi hukum awal benda najis masih berupa benda najis atau benda haram zatnya, itu tidak boleh dijual. Kalau sudah berubah di syariat kita boleh. Terus kita baca hadis yang dijadikan dasar. Idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Apabila tikus itu jatuh di samin. Samin itu apa? Zaman sekarang di Indonesia semisal dengan kayak blue band kayak gitu ya. Nah, ada yang padat, ada yang cair. Di zaman dulu digunakan untuk makan. Ditutul, terus digunakan untuk makan itu ya. Nah, apabila tikus jatuh di samin, Rasulullah ditanya kayak gitu, gimana? Gitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, alquha ingkana jamidan alquha wa ma haulaha. Ya. Buang tikusnya dan sekitarnya. Jadi ini satu ember besar samin padat, ya. Jatuh tikus di situ. Tikusnya dibuang terus sekitarnya dikeruk terus dibuang. Yang lainnya masih halal, gitu. Wa ingkana dhaiban fa'ariqu. Nah, apabila cair, buang semua itu samin. Ya. Lah kan disuruh buang. Jawabannya samin itu makanan. Ya, makanan. Bukan benda najis yang sangat banyak terus diolah jadi pupuk, itu babnya beda. Ini itu bab makanan, gitu ya. Nah, jadi itu gitu. Nah, makanan itu apabila campur najis, meskipun sedikit, semuanya jadi haram. Makanan itu jika campur yang haram, meskipun yang haram itu sedikit, semuanya jadi haram. Nah, karena itu mengandung alkohol 1% atau 2%, 100 banding 2 kan sedikit sekali ya. Nah, karena kalau dinyatakan alkohol itu haram, nah itu akhirnya hukumnya jadi haram. Nah, terus apa? Yang haram itu untuk dibuang. Tapi kalau jumlah itu banyak bisa diolah untuk yang lain, nah maka itu bab lain. Nah, itu di sini. Kemudian maju ya. Setelah kita paham secara global, berarti di dalam Islam benda najis hukumnya bisa berubah jika sifat najisnya berubah.
atau hilang. Ya. Air kencing bisa jadi suci apa enggak? Jawabannya secara pelajaran bisa. Bagaimana itu? Jika sifat najisnya sama sekali hilang sama sekali, bersih sama sekali, menjadi air putih, ya, maka bagaimana mungkin? Sekedar contoh permisalan, kalau ada sungai yang sangat kotor terus dilewatkan di pasir misalnya 10 truk, terus di sana ditampung sedikit-sedikit ya. Kalau turunnya di sana itu jadi jernih, jadi air putih, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, gitu, rasanya murni menjadi air, maka itu jadi suci dan mensucikan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan. Jadi tadi itu apabila benda itu masih najis, apabila benda itu masih haram, maka haram dijual belikan. Lah apa saja benda haram atau benda najis itu? Yang pertama adalah tinja. Sudah otomatis semuanya paham bahwa tinja itu najis dan haram dikonsumsi ya. Nah, adapun pembahasannya, tinja dijadikan pupuk dan dijual yang betul di syariat Islam kalau sifat najisnya hilang maka jadi tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian pembahasan yang penting juga, tanaman yang dipupuk dengan tinja atau dengan pupuk tinja. Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat buahnya atau hasil tanaman halal karena tidak diketahui buah atau hasil tanaman itu punya sifat najis yang ada. Tapi di dalam pembahasan, seandainya buahnya rasanya berubah, buah itu yang nggak di sini kayak begini, tapi di sini kok kayak gini. Kenapa? Karena ini tumbuh di atas tinja, misalnya gitu ya. Nah, maka itu tetap haram. Jadi gitu ya. Misalnya begini, Lombok semua di sini banyak Lombok ya. Terus ini sapi tank masih aktif. Terus ada Lombok yang ngitari. Kalau bukan sapi tank, tapi kalau aliran air mandi, air itu saya pernah tahu. Ya. Dan Lombok di situ itu usianya bukan 1-2 kali panen, tapi beberapa tahun itu sampai batangnya gede-gede gitu. Nah, sampai rindang gitu ya. Tapi Lombok beneran, pedes. Nah, tapi seandainya itu sapi tank. Terus loh, Lomboknya kok bau? Nggak kecipratan gimana? Wong ditutup rapat kok kecipratan. Ditutup rapat terus dicuci pun pedes tapi bau sapi tank. Seandainya kok gitu, ya tetap hukumnya haram. Tapi tidak diketahui seperti itu. Buah itu mengandung sifat tinja atau pupuk yang najis tadi itu tidak diketahui. Gimana? Makanya tadi jadi jumhur ulama mengatakan halal meskipun jelas-jelas tinja itu jadi pupuknya. Apalagi pupuk tinja jadi pupuknya langsung. Ya. Jadi tinja dari rumah penuh terus diambil dibuang ke sawah untuk pupuk. Gitu. Dan katanya ada penelitian pupuk yang paling subur adalah pupuk tinjanya manusia. Gimana? Dan tinja itu kalau dibuang sebentar kan hilang baunya. Nah itu. Jadi
maksudnya kepanasan, yang penting kepanasan ya. Kalau kehujanan repot ya. Nah, jumhur ulama berpemahaman bahwa hasil buah itu, hasil yang keluar dari pohon itu tetap halal, meskipun dalam pembahasan kecuali jika diketahui ada pohon yang dipupuk dengan pupuk tinja dan ternyata buah itu baunya pengaruh pupuk. Ya maksudnya sifatnya, baik baunya maupun rasanya kena pengaruh itu. Tapi kalau enggak ya enggak. Nah itu. Nah adapun salah satu mazhab mengatakan haram, buahnya jadi haram. Itu. Tapi insya Allah yang lebih tepat adalah jumhur. Gitu ya. Nah. Dan tanpa ilmu yang mendalam, sekedar pemahaman akal saja, ya hampir semua, kalau nggak dikatakan semua tumbuh-tumbuhan itu hanya menyerap apa kebutuhannya, gitu ya. Karena itu dipupuk dengan pupuk tinja pun yang keserap oleh tumbuh-tumbuhan adalah yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan itu. Karena itu pupuknya sama. Tomat ya rasanya kecut manis, lombok ya rasanya pedis, nggak bisa ketukar, Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kalau ikan hidup di benda najis? Ya. Nah, nanti kaitannya dengan jualan ya. Ini kan fikihnya fikih jualan tadi ya, atau nah kalau mazhab Hambali yang mengharamkan tanaman yang dipupuk tinja, berarti itu haram bendanya dan benda haram tidak boleh dijual belikan. Berarti buah itu harus dimusnahkan. Buah yang sedang panen dalam bulan. Nah, bagaimana? Ya kalau gitu sampai pada tingkatan betul-betul sudah tidak ada tinjanya yang terpengaruh di situ. Nah, bagaimana dengan ikan? Ya, atau hewan yang mengkonsumsi benda najis atau ikan yang hidup di kolam yang dibuangin di situ benda najis, baik ikan itu diketahui makan bendanya atau tidak makan bendanya secara langsung, tapi jadi subur. Misalnya begini, bandeng tidak mau makan itu, gitu ya. Makan tinja bandeng tidak mau. Tapi kalau pembuangan tinja di situ barangkali nanti lumpurnya menjadi kandungannya bagus, terus akhirnya bandeng seneng, bukan dengan bendanya tapi rumput-rumput yang di dalam atau benda-benda apa atau tumbuhan yang di dalam lumpur itu akhirnya dijadikan konsumsinya. Nah itu beda lagi gitu. Nah intinya bahwa hewan yang mengkonsumsi benda najis itu disebut dengan jalalah. Disebut dengan jalalah gitu. Lah, jalalah ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan jalalah itu najis karena itu Rasulullah SAW bersabda gitu. Naha Rasulullah SAW an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah SAW melarang makan jalalah dan melarang minum susu jalalah. Loh, minum susu? Boleh ya, karena apa? Karena diketahui ternyata unta yang dekat dengan pembuangan kotoran manusia itu senang makan kotoran manusia. Kalau masih basah, saya tahu sendiri di desa zaman saya kecil dulu, ayam itu senang makan kotoran manusia yang masih basah, gitu ya. Saya lihat anak-anak buang air itu, ayam itu makanin itu. Nah, saya juga lihat kambing. Ini kambing kok makan kayak makan kerupuk alat gitu ya. Ternyata kita lihat, loh, makan kotoran kering, kotoran manusia kering. Nah, apabila hewan itu makan kotoran benda najis, banyak itu bagaimana? Manusia paham makna banyak, apalagi sampai melebihi dalam pandangan global. Wah, bisa-bisa lebih dari separuh konsumsinya adalah, apalagi kayak gitu.
Meskipun tidak sampai separuh, tapi orang menilai, wah itu banyak makan benda najis. Misalnya ini sawah satu ladang, benda najisnya cuman sawah satu ladang lebar itu rumput gitu ya. Benda najisnya cuman 5x5, tapi orang buang benda najis itu. Tapi hewan yang dilepas di situ, kambing atau sapi atau unta itu ya makan rumput, ya makan gitu. Mesti ke situ selesai terus makan rumput lagi. Tapi setiap hari kayak gitu, dan setiap hari ada orang yang buang. Sehingga orang akan berpikir, wah itu banyak makan barang najis. Nah, banyak itu kira-kira sampai separuh. Meskipun tidak sampai separuh, kalau pikiran orang itu banyak, maka itu disebut dengan jalalah. Nah, adapun yang seperti yang saya ceritakan tentang kambing tadi itu, enggak, kambing itu biasa dirawat anak-anak itu di sawah gitu ya. Terus sekali biasanya sepak bola di dekat sawah-sawah yang lagi kosong terus. Nah, terus ini kambing kok makan kayak kerupuk alat, ini makan apa di tengah sawah kayak ini? Ternyata makan kotoran manusia kering. Saya lihat sendiri gitu. Apakah itu disebut jalalah? Jawabannya enggak. Kenapa? Di situ tidak ada pembuangan tinja. Di situ ya mungkin ada 1-2 orang kebelet terus akhirnya itu aja. Nah itu. Nah, yang dimaksud jalalah adalah hewan yang diketahui banyak makan benda najis. Nah itu ada yang mengatakan dagingnya haram, susunya haram, gitu. Dan itu yang lebih kuat. Dan ada yang mengatakan dagingnya haram, susunya enggak. Ya. Kenapa? Karena susu itu adalah difirmankan oleh Allah itu dekat dengan daging, dekat dengan darah, dekat dengan kotoran, tapi itu bisa murni, kayak begitu. Enggak terpengaruh gitu ya. Nah itu. Nah dan ada yang mengatakan itu bahwa halal, dan kalau saya pribadi ya lebih mantap dagingnya haram. Adapun susu meskipun tidak terpengaruh dalam pikiran kita, ada hadis Rasulullah SAW melarang makan daging jalala dan minum susunya. Nah tapi ulama yang mengatakan tidak haram itu hanya makruh, mengatakan makruh. Larangan itu adalah makruh. Nah, tapi wallah alam yang lebih tepat adalah insya Allah yang lebih kuat ya. Lebih kuat adalah itu haram. Adapun haram itu ketika hewan itu masih disebut sebagai jalalah. Bagaimana jika dia sudah dikeluarkan dari sifat jalalah, maka kembali kepada aslinya. Lah bagaimana aslinya itu? Aslinya itu ada yang pakai hari. Kalau dipisah dari benda najis sekian hari, nah maka itu menjadi ke habitat aslinya, menjadi halal. Nah kalau misalnya bab hewan seperti kambing, seperti ayam, seperti binatang-binatang kayak gitu, itu ada yang mikirnya adalah apabila dia sudah dijauhkan dari makanan yang najis, seandainya tidak dikasih makan apapun dia mati. Iya. Nah, wah nggak ada apa-apa, dikasih air putih tok untuk minum. Kira-kira wah seminggu ya mati, atau 3 hari ya mati, nggak makan apa-apa. Nah kalau kayak gitu berarti cukup dengan sekian hari itu tidak dikasih benda najis, dikasih konsumsi benda lain, maka kembali kepada aslinya. Ya. Bagaimana kalau ikan? Kalau ikan diangkat dari air itu, diangkat ke air bersih, kira-kira sehari itu. Apabila nggak diangkat, padahal airnya dibuangin tinja gitu ya, nah maka itu dibuangin, dihentikan benda najisnya, terus dikasih dedaunan, dikasih itu supaya ikannya makan daun. Nah dan sampai
sekian hari itu macam-macam, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang seminggu, ada yang gitu. Tapi yang lebih tepat apabila sifat jalalahnya sudah difahami, oh sudah pegangannya sudah beda, baunya sudah beda, sudah tidak seperti kemarin atau sudah seperti umumnya bandeng atau umumnya ikan mujair, kalau gitu ya sudah boleh. Wallahu a'lam. Jadi intinya jalala itu haram hanya tatkala statusnya sebagai jalala, yaitu di waktu konsumsi benda najis. Lah kalau haram berarti haram untuk dijual. Lah sekarang kalau ada tambak lele terus dikasih makan benda najis, tidak boleh langsung dipanen langsung dijual. Harus dihilangkan dulu sifat jalalahnya. Itu sudah langsung cara membersihkan hewan jalala tadi sudah langsung ya. Nah, dan apabila mati statusnya sebagai jalala ya berarti tidak boleh dimakan, gitu ya. Menjual pupuk kandang boleh apa enggak? Menjual kotoran sapi, pupuk kandang, kotoran kambing, kotoran ayam boleh apa enggak? Nah, hukumnya kembali kepada hukum kotoran hewan itu najis atau tidak najis. Nah, dan hewan yang dagingnya haram dimakan, tidak ada khilaf, kotorannya adalah najis. Hewan yang dagingnya haram dimakan, tidak ada khilaf bahwa kotorannya adalah najis. Adapun hewan yang dagingnya boleh dimakan, gitu, maka kotorannya tidak najis. Ada khilaf, tapi kebanyakan ulama berpendapat kotorannya tidak najis. Ya. Seandainya ada pengecualian kecuali unta, kotorannya najis. Nah, kok aneh? Ya karena ada hadis khusus tentang unta. Nah, jadi berarti kotoran ayam itu ndak najis, meskipun bau ya. Kotoran kambing, kotoran sapi itu tidak najis. Dan saya berpemahaman kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis itu apabila sendiri dan belum membusuk, atau belum dikatakan bahwa itu adalah kumpulan daripada benda najis, gitu ya. Apa maksudnya? Oh, saya kena kotoran ayam, kena kotoran kambing, kena kotoran sapi, itu yang dimaksud dengan yang enggak najis. Adapun apabila sudah di situ itu pembuangan kotoran, utamanya adalah kotoran sapi, gitu ya, maka yang betul hampir semuanya mengatakan itu adalah qadzurat, dan qadzurat itu adalah najis. Nah, itu bedanya. Karena itu berarti kalau qadzurat itu najis, kalau di desa dulu itu kan ada tempat orang punya sapi terus dibuatkan buangan kadang di sebelah rumah gitu aja. Bahkan di desa tertentu ada yang di depan rumah. Di depan rumah itu tempat pembuangan kotoran, termasuk kotoran sapi, kotoran kambing. Gimana? Nah, itu yang disebut dengan qadzurat. Qadzurat itu bahwa tempat pembuangan kotoran. Kotoran apa? Segala macam kotoran jadi satu. Nah, itu adalah barang najis. Itu ditanyakan oleh sahabat, wahai Rasulullah SAW, saya itu orang yang pakaian saya menjulur. Kalau saya pergi itu mesti lewat situ, dan di situ banyak qadzurat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tanah yang di depannya mensucikannya. Apa maksudnya? Kain yang diseret kena tanah di depannya itu mensucikan. Berarti asalnya waktu kena itu adalah najis, terus keseret di tanah-tanah depannya itu jadi suci. Nah, berikutnya bangkai.
Hewan yang najis waktu hidup, waktu mati ya otomatis najis, gitu ya. Hewan yang di waktu hidupnya najis, waktu mati otomatis najis, gitu ya. Nah, adapun hewan yang di waktu hidupnya tidak najis, kemudian mati jadi bangkai. Nah, berarti di sini bahasanya adalah bangkai. Sebelum dilanjutkan, langsung dulu yang dimaksud bangkai yang dibahas adalah bangkai hewan darat yang berdarah mengalir, ya. Dan hukumnya bangkai ini adalah bangkai haram dimakan. Jadi hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Karena kita tidak pembahasan masalah makanan, tapi masalahnya adalah benda najis, gitu ya. Nah, yang dimaksud bangkai di sini adalah bangkai yang haram dimakan. Yang dibahas di sini bangkai adalah bangkai yang haram dimakan dalam bab makanan, gitu ya. Nah, bangkai yang haram dimakan itu apa? Itu hanya bangkai hewan darat yang berdarah mengalir. Apabila dia disembelih suci dan halal, apabila mati tanpa disembelih jadi bangkai yang haram. Nah, itu yang dimaksud itu. Lah, bangkai yang haram itu najis apa enggak? Nah, iya. Nah, ini bangkai yang haram adalah najis. Karena najis maka tidak boleh dijual belikan. Nah, contoh, unta terus mati nggak disembelih. Sapinya sehat, nggak ngandung penyakit sama sekali, sehat, sudah diperiksa sama dokter hewan, sehat. Jalan ternyata ketendang kereta, kepalanya ketatap kereta lewat, terus akhirnya kepalanya pecah, mati. Dagingnya 3 kintal. Wah, segar. Gimana? Ini mati tanpa disembelih. Itu yang dibahas ya. Semisal itu yang dibahas. Adapun bangkai hewan hidup di laut, dari awal bangkainya halal. Hewan darat yang tidak berdarah mengalir, bangkainya juga halal. Yang dimaksud tidak berdarah mengalir bagaimana? Gitu. Disembelih, dipotong urat nadinya, dipotong badannya, itu dia tidak mengalirkan darah. Tidak mengalirkan darah, yang dimaksud adalah itu. Nah, apabila dipotong mengalirkan darah, di urat nadi dipotong, pasti mengucur darahnya. Nah, itu yang dimaksud hewan berdarah mengalir. Hewan berdarah mengalir, hewan darat aja ya. Hewan darat berdarah mengalir, kalau enggak disembelih mati tanpa disembelih, itu adalah bangkai yang hukumnya haram. Nah, sama kan enggak disembelih. Nah, nanti bab berburu ada sendiri. Kalau berburu itu ada babnya itu. Nah, orang yang berburunya pakai senjata atau pakai hewan, ketika melepas hewannya atau melepas senjatanya dia membaca bismillah, kena. Ketika ia pegang belum mati, wajib disembelih, tapi ketika dia ambil, sudah mati, halal. Nah, itu rukhsah di dalam masalah ini bagi orang yang berburu. Nah, setelah kita pahami tentang bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih, dan yang dimaksud di sini adalah hanya hewan darat yang berdarah mengalir. Kemudian berikutnya, hukum bangkai. Hukum bangkai adalah haram. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ayyuma iha bintu bigha faqad tahura. Kulit bangkai jika telah disamak, maka jadi suci. Kulit bangkai jika telah disamak, maka jadi suci. Mengandung makna sebelum disamak
berarti najis. Gitu ya. Nah, mengandung makna berarti sebelum disamak najis, setelah disamak jadi suci. Hadis itu seperti itu. Lah, bahkan ada kisah Rasulullah SAW melihat sahabat membawa sapi mati besar dibawa pergi, gitu. Faham bahwa itu mau dibuang atau mau dikubur, gitu ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, nah, hal lantafa'tum biha. Kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Qalu ya Rasulullah innaha maitah. Para sahabat bersabda, wahai Rasulullah ini bangkai. Berarti para sahabat faham bahwa ini bangkai harus dibuang, kan gitu ya? Bangkai harus dibuang. Nah, la Rasul hal tafa'tum biha. Ternyata Rasulullah SAW tatkala dijawab, wahai Rasulullah innaha maitah, ini bangkai. Rasulullah SAW menjawab, ayyuma iha bintu bigha faqad tahura. Bangkai apapun apabila telah disamak maka jadi suci. Yang dimaksud dengan bangkai apapun di sini adalah bangkai apapun, maksudnya mau bangkai sapi, mau bangkai kambing, bangkai yang kalau disembelih itu enggak bangkai tapi jadi sembelihan. Kalau bangkai itu haram dan najis, kalau kulitnya disamak, kulitnya jadi suci. Berarti mensucikan benda najis, kan itu ya. Lah kalau sudah disucikan boleh tidak dijual? Boleh. Nah, berarti tadi itu ya. Dan ini juga rekayasa. Apa maksudnya? Bukan berubah sendiri. Kan ada tinja yang berubah jadi tanah, kan itu dengan bahasa manusia berubah sendiri. Maksudnya manusia tidak ikut. Tapi kalau ihab gitu. Jadi ihabul maita, kulit bangkai yang disamak itu berarti rekayasa manusia. Nah, dan itu boleh gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk bangkai? Gitu ya. Satu yang termasuk bangkai adalah karena tidak disembelih, itu sebabnya karena tidak disembelih masuk bangkai otomatis. Yang kedua, disembelih tapi tidak pakai menyebut nama Allah. Adapun ini ulama berbeda pendapat, gitu. Dan meskipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan haram dan jadinya bangkai, tapi tetap kita mengatakan ulama berbeda pendapat, gitu ya. Adapun saya lebih mantap, tidak bisa menguatkan tapi lebih mantap dan lebih ikut, gitu aja ya, kepada yang penting tidak menolak membaca bismillah, tidak diketahui sengaja tidak membaca bismillah, maka halal. Yang berkaitan dengan bismillah hanya yang dengan sengaja, gak bismillahan. Nah misalnya gitu ya, itu berarti kan dengan kesengajaan gitu. Baik itu dilafatkan maupun tidak dilafatkan. Kalau diketahui kayak gitu ya, kalau gitu haram. Wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Kalian tidak boleh makan hewan yang disembelih tidak menyebut bismillah, itu adalah kefasikan. Gitu ya. Nah, kita lebih ikut kepada ulama yang mengatakan maksudnya tidak membaca bismillah dengan sengaja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ditanya sahabat, wahai Rasulullah, kita dikasih hadiah daging, kita tidak tahu yang menyembelih baca bismillah apa enggak. Bacalah kamu bismillah dan makanlah. Nah jadi gitu ya. Nah karena itu kalau orang Islam ingat mestinya kalau nyembelih baca bismillah. Lah kalau enggak bismillah berarti itu menentang syariat. Dan itu dalam masalah tauhid, menentang syariat itu hukumannya bisa-bisa murtad. Nah itu. Nah, yang ketiga, sembelihan orang Islam, sembelihan orang non Muslim yang bukan ahli kitab.
itu juga masuk dalam kategori bangkai. Muslim yang bukan ahli kitab, yang sampai kepada kita hanya Yahudi dan Nasara. Hanya Yahudi dan Nasara. Nah itu. Jadi misalnya ini, oh itu orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Sinto, orang apapun terus nyembelih hewan, orang Islam tidak boleh makan. Kenapa? Karena itu sembelihan bukan orang Islam, bukan ahli kitab. Kenapa nggak boleh makan? Gitu. Nah, kembali ke hukum salah sembelihan atau yang menyembelih berarti sama dengan mati tidak sembelih, berarti bangkai itu najis dan haram. Jadinya ke sana. Lah berarti nggak boleh dijual belikan, nggak boleh dijual belikan bagi umat Islam. Berarti beli itu juga nggak boleh, menjual juga nggak boleh. Kenapa? Karena ini disembelih orang Muslim. Nah, ada masalah lagi. Yahudi atau Nasoro, apakah zaman sekarang Yahudi Nasoro itu ahli kitab yang dimaksud? Ulama berbeda pendapat. Yang paling banyak mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak semua orang Yahudi Nasoro sekarang, dari dulu, maksudnya dari dulu itu sampai sekarang masih kayak gitu ya. Tapi sekarang juga dari dulu pemahaman mazhab Syafi'i bahwa orang Yahudi, orang Nasoro sekarang, maksudnya sekarang itu ya setelah generasi tabi'ut tabi'in, Islam kan menjadi separuh bumi lebih, gitu. Terus orang mendakwakan agama Nasoro juga akhirnya menyebar juga. Nah, apakah semua, misalnya begini, orang Timur atau orang Irian yang Nasoro, apakah itu ahli kitab? Mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Yang ahli kitab itu adalah orang Nasoro yang keturunan orang Nasoro zaman sebelum Nabi diutus, yang ada silsilahnya ke sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang ahli kitab. Adapun di sini tidak diangkat dalilnya yang paling kuat sebenarnya adalah karena Rasul SAW bersabda, Rasul terdahulu itu diutus untuk kaumnya, sedangkan saya diutus untuk semua manusia. Berarti orang Irian, orang Timur itu bukan kaumnya Nabi Isa, gitu. Padahal Nabi Isa hanya diutus untuk kaumnya. Nabi Isa kan hanya diutus untuk kaumnya. Nah, itu dalil yang paling kuat sebenarnya. Nah, orang Nasoro sekarang lah sudah musyrik, itu enggak dalil yang kuat. Kenapa? Karena Nabi waktu diutus jadi Rasul, mendapatkan kitab Quran, orang Nasoro sudah musyrik, sudah bertuhankan tiga, dan oleh Allah masih disebut sebagai ahli kitab. Berarti meskipun musyrik ahli kitab, memang mereka itu orang kafir dari golongan ahli kitab, orang musyrik dari golongan ahli kitab. Nah itu, jadi ada pembahasan apakah orang Nasoro sekarang itu ahli kitab. Nah, ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan orang Nasoro yang ahli kitab adalah yang keturunan orang Nasoro dulu. Adapun orang yang dari negara yang bukan kaum Nasoro dulu, maka itu bukan ahli kitab. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul terdahulu hanya diutus untuk kaumnya. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan semuanya. Kenapa? Karena diutus untuk kaumnya, terus agama itu meskipun sudah berubah tidak hilang, terus didakwahkan keluar, akhirnya yang ikut juga jadi kaumnya. Nah, pendapat jumhur kayak gitu. Nah, dari pendapat jumhur seperti itu, berarti orang Indonesia yang Nasoro meskipun asalnya dari Cina atau dari manapun ya, itu semuanya ahli kitab. Itu perbedaannya. Nah, dan kita masih punya pegangan mutlak apabila bukan ahli kitab sembelihannya enggak sah sehingga dagingnya itu bangkai. Ya. Nah,
Kemudian satu lagi ya. Sudah masuk ke penjagalan ya, terus waktunya sudah cukup siang, kita hentikan sampai di sini dulu ya. Ya, kita akhiri dulu itu, dan insya Allah berikutnya tentang penjagalan di zaman modern. Ya. Penyembelihan di zaman modern ini gitu. Khususnya yang paling jadi masalah itu adalah bius sama ayam. Bius sama ayam itu. Kenapa? Karena kalau bius itu, kalau dibius darah itu jadi tidak lancar. Bahkan kalau biusnya sempurna, darah itu hampir tidak mengalir. Karena itu operasi itu darahnya sedikit, kecuali darah-darah yang memang tidak bisa ketahan dengan biusnya gitu ya. Nah, padahal menyembelih itu untuk dikeluarkan darahnya. Gitu. Nah, terus kenapa kalau nggak pakai dibius tapi ayam? Nah, itu ayam yang sama sekali tidak pakai orang untuk nyembelih itu nanti kesimpulannya adalah kalau memang begini ya iya, kalau enggak ya tidak dibenarkan. Nah, jadi itu. Nah, adapun hanya sekedar dengan alat, maka zaman itu tambah maju. Gitu. Apabila kemajuan itu tidak menjadi permasalahan yang merubah, insya Allah kemajuan itu dibenarkan di dalam Islam. Mungkin itu dulu yang kita pahami bersama, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.